Halo pemirsa News TV Pontianak, jumpa lagi bersama saya Galih Wahyudi di Galih Talk Show. Dan hari ini saya punya tamu spesial. Saya sudah beberapa kali ngobrol sama beliau, dan hari ini saya punya kesempatan untuk membicarakan hal-hal yang lebih sensitif sebenarnya. Tapi hal sensitif ini mesti kita publikasikan, mesti orang tahu, karena ini menyangkut keluarga, menyangkut teman-teman, menyangkut orang-orang kesayangan di sekitar kita. Dan kita hari ini akan berbicara tentang dampak pandemi pada perlindungan anak. Orang yang pantas untuk membahas soal ini adalah Mbak Eka Nurhayati. Halo Mbak, ya, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Baik ya. Terus pandemi ini gimana? Pasti dampak semuanya lah Bang. Makin sibuk tapi? Sangat. Nah ini dia. Karena saya follow Instagramnya Mbak Eka, jadi ada hal-hal yang Mbak Eka sering publis, terutama yang berhubungan dengan profesi. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kita berbicara soal dampak pandemi pada perlindungan anak. Dampaknya seperti apa? Kok sepertinya Mbak Eka malah bukan harusnya. Kita kan ada beberapa waktu lalu ada gerakan kampanye di rumah saja untuk menekan kasus pandemi ya, stay at home. Tapi ternyata Mbak Eka lebih banyak di luar dan update di sosial medianya, lebih banyak menangani kasus-kasus baru soal kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak, betul? Betul. Seberapa besar peningkatannya? Lebih dari 50%. Lebih dari 50%. 50% di sini perbandingannya dari mana? Dari 2019-2020 tuh 150 kasus. Dari? Satu tahun. 2019-2020 itu 150 kasus. Sampai bulan berapa itu Mbak? Desember, Januari, Desember. Wow. 150. Sekarang Januari sampai Mei 153 kasus. 153 kasus. Iya. Saya sempat baca di salah satu media dan itu mengatakan bahwa selama pandemi 63 kasus. Ternyata ini jauh lebih sedikit daripada. Kalau itu data kami nggak tahu dengan dari mana. Kalau kami ini data kita berdasarkan pengaduan dan non pengaduan yang masuk ke KPPAD. Itu khusus dari kami saja. Oke. Yang kami tangani. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Iya. Kasus pelecehan seksual, hak asuh anak, kekerasan fisik, eksploitasi, diskriminasi, terus bukan penculikan tapi anak hilang. Nah, itu yang masuk di situ yang banyak. Tapi dominasi itu ke kejahatan seksual. Kejahatan seksual. Iya. Berapa persen daripada kejahatan seksual? Hampir 60% ada. Mbak, sebelum kita bahas soal masalah lebih dalam ya, saya minta definisi kejahatan seksual yang dimaksud di sini. Iya. Kejahatan seksual yang terjadi pada anak ini, kalau anak ini kan kategorinya di bawah 18 tahun, dari 0 bulan, dari dalam kandungan sampai 18 tahun, itu dinamakan anak. Nah, kasus yang disebut kejahatan seksual itu bisa jadi persetubuhan pada anak bawah umur, pelakunya orang dewasa bisa, atau anak di bawah umur juga bisa, yang disebut ABH. Terus cabul, ya, dalam bentuk kata maaf, bisa saja meremas, megang, mencumbui, mencium. Selain itu sodomi, perkosaan juga ada. Nah, itu namanya masuk dalam kategori kejahatan seksual. Oke, berarti kita sudah jelas bahwa kejahatan seksual ada kategori-kategori khusus yang ditetapkan bahwa ini masuk kategori kejahatan seksual. Dan ini banyak. Banyak sekali. Wilayah mana yang banyak? Kalau tiga itu Kota Pontianak, Kuburaya, Kabupaten Sambas. Waduh. Ternyata masa pandemi ini bukan malah menekan kasus-kasus tertentu, malah meningkatkan ini. Penyebabnya apa sih, Mbak? Kok bisa malah makin banyak ya, makin luar biasa ya penambahannya? Kok kita balik ingat lagi zaman dulu, zaman Nabi Lut itu kan memang sudah ada masalah kasus kayak gini kan. Ya, segala sodomi, kaum Sodom itu kan ada. Ya, kita balik lagi lah, mungkin ini udah akhir zaman kali. Kami sih nggak bisa berbuat apa-apa, kan bukan eksekutor. Kadang-kadang komplain ini apa efek dampaknya kalau turunkan teman-teman dari Untan untuk melakukan penelitian. Jawabannya pun sama, pergeseran moral, pergeseran nilai, jawaban seperti itu kan. Ya, klise lah seperti itu. Tapi pada intinya, hanya agak sedikit kritis sih. Ya, ini harus peran tokoh agama yang difungsikan sangat kuat. Harus berani tokoh agama ini menyampaikan di masjid, di gereja, di vihara. Itu harus berani bilang, ini kejahatan seksual sama anak-anak kita nih.
Jangan hanya kita berpikir, oh suku ini, oh agama ini. Enggak, yang namanya kejahatan seksual tuh anak yang ada terjadi di satu lingkungan itu tanggung jawab kita semua. Mbak, tapi yang terlepas daripada itu ya, terlepas dari misalnya tokoh agama atau apapun, bukannya beberapa waktu yang lalu ada beberapa kasus yang bukan di Pontianak kayaknya, beberapa kasus yang terbongkar justru kejahatan seksual itu terjadi di ruang lingkup keagamaan. Keagamaan. Tapi itu kan bukan orang yang menjadi sentralnya, maksudnya yang bukan memahami, mumpuni. Maksud saya gini, yang tokoh agama ini berperan, tokoh agama, tokoh masyarakat itu sangat kita butuhkan. Kenapa? Kalau misalnya tokoh masyarakatnya hanya berpikirnya tentang hanya masyarakat yang ada di sekitarnya saja tanpa memikirkan ini permasalahan anak, juga nggak bisa kan Bang? Terus masalah tokoh agama, maaf, kiai, ustadz, pendeta, ini kan yang punya masanya luar biasa sangat banyak. Ketika ada jamaah datang ke masjid, nah disitulah selipkan tuh pas khatib bicara di mimbar, ada ceramah atau apa, ini masalah kejahatan seksual, terutama masalah moral. Karena sistem pendidikan yang ada saat ini, ketika kami lihat masalah moral ini sangat kurang kita terapkan di pendidikan sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, sudah kurang. Coba lihat saja anak-anak muda ketika ketemu sama orang tua, ada kita lihat waktu dulu entah menundukkan kepala, membungkukkan, itu kita susah menemukan yang kayak gitu lagi. Jadi ada ketidakseganan anak yang di usia ke bawah kepada yang lebih tua, itulah kita lihat, loh kok jadi begini, ada apa sebenarnya. Nah, lebih baik tinggi akhlak daripada tinggi ilmu, kan lebih, itu udah memang sunnatullah kan. Kalau kami yang melihatnya, ada apa seperti ini, kalau dibalikan, pemerintah sudah luar biasa, sampai membentuk adanya KPPAD di Kalbar, sudah mensupport anggaran, walaupun anggaran itu kita paksakan, ya memang tidak mencukupi, ya kita real saja gitu. Dan dengan kasus seperti ini, dengan anggaran segini, nggak cukup gitu. Tapi mau nggak mau kita harus cukupkan. Tapi dengan melihat seperti itu, berarti pemerintah kan respon. Nah, penyidik, polisi, kalau kita patokan setiap ada kasus lempar ke polisi aja kasusnya banyak yang minta ampun, belum perampokan, judi dan lain-lain di situ. Kita salahin lagi kalau mau salahin ke jaksa juga punya kasus sendiri, dia bagian penuntutan umum kan, penuntut JPU. Habis itu lempar lagi ke hakim, ya pemutus. Jadi di sini peran yang sebenarnya stakeholder yang berkaitan dengan anak ini udah melakukan fungsinya dengan baik gitu, dengan baik ya, belum tentu benar, kalau baik belum tentu benar kalau, tapi harus ada peran tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh perempuan. Yang tokoh perempuan ini yang organisasi perempuan yang banyaknya, yang majelis taklimnya ini datang ke majelis taklim, tolonglah nih selipin nih anak-anak kita jaga, ini fungsinya ibu loh, kita nih ibu, ketika ada pengajian, ada apa, ini disampaikan ke jamaah-jamaah bahwa tidak hanya ini bukan terjadi sama anaknya dia, bisa jadi anak kita, bisa jadi keponakan kita, bisa jadi tetangga kita, gitu Bang. Oke, tahan dulu Mbak. Ini sebenarnya masih banyak hal-hal yang ingin saya tanyakan soal masalah bagaimana efek jerah yang diberikan. Ternyata peningkatan kasus ini di masa pandemi mungkin karena orang tidak punya kegiatan dan akses internet semakin bebas ya. Jadi dampaknya malah makin besar. Dan kita akan tanya lagi soal hal-hal lainnya berhubungan dengan pelecehan seksual dan juga kekerasan pada anak bersama Mbak Eka. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show. Masih di Gali Talk Show dan juga masih bersama Mbak Eka, Ketua KPPAD. Dan hari ini yang kita bahas adalah soal masalah dampak pandemi pada perlindungan anak yang ternyata peningkatannya sangat-sangat signifikan. Dan kita perlu membicarakan soal ini karena bisa jadi keluarga kita, teman-teman kita, atau adik-adik kita, atau anak kita yang menjadi korban, atau mungkin ada orang terdekat kita yang bahkan menjadi pelaku. Kita tidak tahu. Ini adalah hal-hal tersembunyi yang ada di sekitar kita yang sangat-sangat jauh, dan mungkin
kita belum bisa menggapainya. Tapi dengan membuka data-data yang didapat ini mungkin adalah data resmi. Ini data resmi, Mbak ya. 153 kasus, dan saya merasa bahwa ada banyak lagi yang tidak terdata. Bukan yang tidak terdata, tidak terlaporkan. Tidak terlapor karena tersangkut oleh budaya kita yang cukup konservatif, malu karena ini dianggap sebagai aib dari keluarga dan lain-lainnya. Iya. Nah, untuk mencapai ini, sebelum kita membahas yang lebih lanjut, apa yang dilakukan oleh KPWAD? Kalau kami dapat pengaduan, ini kan sifat pengaduannya ada pengaduan resmi dengan non pengaduan. Non pengaduan itu ketika kita dapat informasi dari relawan yang ada di lapangan, atau dari berdasarkan di medsos, atau dari kepolisian. Misalnya korban itu udah datang ke kepolisian buat laporan, baru karena pihak kepolisian menghubungi kami gitu. Nah, dari pengaduan-pengaduan itu adalah nanti informasinya, Bu, ini ada satu korban tapi dia nggak mau lapor bahwa ibunya nih takut gitu, ini keluarga pelakunya, ini paman, oknum kakek, oknum siapa gitu, pokoknya orang terdekat di situ. Nah, begitu mendengar itu, komisioner bidang kejahatan seksual yang ada di kantor langsung turun tuh, kita jemput bola. Nah, kita datangi ke rumahnya, kita ketemu dengan orang tuanya, kita berikan pemahaman. Yang harus kita lakukan itu sosialisasi face to face. Dalam pekerjaan ini kita nggak bisa mengedepankan emosi, Bang. Tapi harus naluri nih, kemanusiaan yang harus kita depankan. Kenapa ini anakmu tuh anak saya juga. Ini anak kamu, anak saya, ini anaknya negara Indonesia, anaknya Provinsi Kalimantan Barat. Ketika ada pelaku, ini mengedukasi juga orang tua. Jadi ya tadi yang Bang bilang konservatif tadi, ini kita robohkan nih dengan cara memberikan pemahaman yang masuk akal ke si ibu tadi. Kalau ibu nggak ngelaporin nih pelaku, kita nggak tahu nih, bisa jadi selain anak ibu nih ada korban yang lain. Atau kalau tidak ada korban yang lain, dia bisa mengulangi perbuatan ini kepada yang lain lagi. Dan tidak menutup kemungkinan di sekitar ibu, sekitar anak ibu, sekitar pelaku inilah ada korban-korban yang akan menjadi korban selanjutnya. Nah, berbicara soal masalah korban-korban ini kan seperti efek domino ya. Akan terus berlanjut. Misalnya ada korban yang dulunya adalah korban dan tiba-tiba tidak tertangani dengan baik, akhirnya menjadi pelaku karena merasa ada rasa dendam dan dia tidak bisa melampiaskan dendam tersebut kepada pelaku yang sebenarnya, tapi akan melampiaskan kepada orang lain yang tidak punya kuasa terhadap dia, yaitu anak-anak. Nah, itulah yang harus menjadi kita harus beri konseling. Jangan sampai ketika anak yang menjadi korban di bawah umur tadi, begitu dia beranjak dewasa dia menjadi pelaku. Bisa jadi seperti itu, tapi bisa jadi juga sebelum dia beranjak dewasa, anak yang baru melakukan ini sebulan kemudian tuh bisa juga dia jadi pelakunya. Jadi ada kasus seperti itu? Iya. Ini contohnya yang di Jakarta itu kan dia melakukan pembunuhan yang terhadap anaknya. Itu kan karena dia itu korban kejahatan seksual, akhirnya kan hamil kan, yang ditangani KPI pusat itu. Nah, ini anak ini korban dari kejahatan seksual, pelakunya orang terdekat, akhirnya timbullah kemarahan yang tidak bisa direm lagi. Ujung-ujungnya anak kecil yang tidak tahu apa-apa itu yang dibunuh sama dia. Sebagai pelampiasan. Iya, pelampiasan. Bisa jadi ini pelampiasan atau sebagai bentuk pencari perhatian supaya enggak. Kalau cari perhatian tidak seperti itu. Kalau perhatian tuh beda kasusnya, Bang. Kalau untuk anak-anak kejahatan seksual ini, ketika kita lihat dia sudah murung, sudah tidak bisa lagi diajak komunikasi dengan lancar, keceriaannya tuh hilang, kita nggak bisa lagi lihat mukanya polos atau apa. Saya nggak pernah belajar gestur ya, Bang ya. Saya bukan psikolog, tapi begitu menangani terjun di dunia ini, kita tuh udah bisa keluar pilsnya tuh dapat. Misalnya saya ketemu anak, langsung saya hadapi, saya lihat matanya dia sudah tidak bisa lagi, matanya sendung, ada kemurungan, ada sedih. Itu hati saya sudah mengatakan ini ada sesuatu nggak beres sama anaknya gitu. Jadi kalau dia cari perhatian, ini rata-rata anak yang korban perceraian itu banyak. Jadi anak tuh cari perhatian di situ. Kedua, dia dibully, itu cari perhatian. Kasus perundungan, bullying itu. Tapi kalau untuk kejahatan seksual, sedikit yang mencari perhatian, yang ada ketakutan yang menghantui dia. Apalagi kalau orang terdekat yang jadi pelaku, ketika didekati ibunya, dia takut ngomong. Ada yang satu kasus ini kan, kenapa nggak mau cerita sama bapak? Takut ngomong sama bapak, takut bapak pukul, takut bapak marah. Padahal bapaknya mengharapkan anaknya itu berceritalah kepada bapaknya. Nah, disitulah peran seorang
bapak atau ibu harus bisa menjadi sahabat anaknya, Bang. Komunikasi tadi berarti tidak berjalan dengan baik dan benar di dalam ruang lingkup rumahnya, ruang lingkup keluarga. Oke, berarti peran serta keluarga, orang tua khususnya di sini Itu harus besar sekali. sangat besar. Karena kan anak ini kan lahir dari 3 lingkungan, lingkungan rumah, berkembangnya di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Kalau di lingkungan rumah, the right man on the right place tadi nggak berjalan dengan baik, ya anak akhirnya keluar dari rumah ini, masuk ke sekolah, seperti inilah kelakuannya. Berarti apa yang terjadi di dalam rumah ini ada yang nggak benar, nggak sehat gitu. Oke. Kalau di lingkungan rumah, mungkin orang tua masih bisa mengawasi atau masih bisa memberikan ini Iya. ya. Cuma tidak semua orang tua punya hubungan yang dekat dengan anak Iya. atas dasar kesibukan dan lain-lainnya itu. Dan bahkan yang sangat memprihatinkan lagi adalah pada saat anak tidak dekat dengan orang tua dan mencari kedekatan dengan orang lain yang masih berhubungan darah dengan orang tua misalnya, dan ternyata orang lain tersebut punya kelainan seksual, ini juga sering kasus terjadi seperti itu. Ya. Pelakunya justru adalah orang terdekat. Kalau yang orang terdekat tuh rata-rata mohon maaf yang kehidupannya di menengah ke bawah, Bang Gali. Korbannya ini rata-rata yang ibunya merantau ke luar negeri, misalnya Malaysia bekerja. Jadi di sini ini besar kecilnya sama neneknya sama pamannya. Disitulah dimanfaatkan, jadi korban. Atau si korban ini anak yatim piatu, ada juga seperti itu. Karena udah tidak ada lagi orang tua, dia tinggal sama pamannya. Disikatlah nih, disetubui sama pamannya. Itu ada. Tapi kalau dia ini deket sama omnya, sama kakeknya, nggak ada yang seperti itu. Malahan disitulah peluang kesempatannya terjadi kejahatan seksual tuh ketika figur orang tua hilang di mata anak. Nah, di situ kesempatan niat busuk tuh timbul dari orang-orang yang memiliki kecenderungan seksual yang tidak benar gitu. Oke. Wah, saya sempat membaca juga di Kubu Raya kemarin kalau tidak salah ada salah satu kasus pelakunya adalah remaja 19 tahun. Ya. 19 tahun, bukan anak-anak Iya, lagi ya. bukan anak-anak. Sudah itu. dewasa ya, 19 tahun karena batasnya 18 tahun. 18 tahun. Melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur balita kalau tidak salah. Dan ini kasus-kasus seperti ini kan sangat sering terjadi. Pengaruh superior dari mereka-mereka yang dewasa terhadap anak-anak yang dirasa belum punya pengaruh apa-apa, ini juga ternyata cukup banyak terjadi di lingkungan kita. Kalau pemetaannya dibuat, kasus di daerah mana yang paling banyak? Pontianak, Kubu Raya, di Kalimantan Barat, daerah mana yang paling banyak? 3 tempat itu tadi yang saya bilang. Kota Pontianak, Kubu Raya, Sambas. Pontianak, Kubu Raya, dan Sambas? Iya, 3 itu yang kejar-kejaran kalau kasus kejahatan seksual. Yang kami tangani dalam 2 tahun lebih ini. Pontianak, Kubu Raya, dan Sambas? Iya, 3 itu. Yang paling dominan, Mbak? Kalau dibilang dominan tuh kayak teriak gini loh, Bang. Misalnya keluar nih Pontianak nih. Besok tunggu aja Kubu Raya. Nanti keluar lagi Sambas gitu loh. Jadi kalau kita bilang dominan nggak bisa karena nutupi. Bulan ini bisa jadi Niku Pontianak, bulan depan nanti Kubu Raya, bulan depan lagi Sambas gitu. Kalau relatif lakunya kan apa di daerah kita ya, di daerah 3 tersebut apakah relatifnya banyak orang di luar dari itu, apakah orang dekat sendiri? Rata-rata orang terdekat. Orang dekat? Iya, rata-rata orang terdekat. Orang yang dikenal sama anak ini. Sama si korban maksudnya. Ya, rata-rata sih terdekat di situ semua. Oke, kita tahan dulu, pemirsa. Dan seperti yang disebutkan tadi, ternyata di Kalimantan Barat kasusnya sangat besar sekali dan pandemi yang menghancurkan sektor ekonomi dan juga lain-lainnya ternyata juga berdampak pada tingkat kejahatan seksual terhadap anak, dan pengawasan yang dilakukan oleh orang tua harusnya memang lebih ketat lagi ya. Bukan cuma dalam pengawasan dan melarang ini itu atau apapun, tapi memiliki hubungan yang lebih dekat dengan anak, memiliki hubungan yang benar-benar bisa membuat anak bercerita dengan leluasa kepada kita. Jarang sekali anak berani bercerita kepada orang tua. Karena kenapa? Dari kecil biasanya beberapa anak itu memang dibiasakan untuk ada gap antara orang tua dan anak. Harusnya tidak seperti itu. Mudah-mudahan kita orang tua yang ada dimanapun bisa membuat gap itu menjadi lebih buyar ya, bisa menjadi lebih bebas agar kita bisa lebih dekat dengan anak, terutama dalam hal-hal seperti ini, hal-hal rahasia, hal-hal terpendam yang tidak ketahui. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.
Kita masih di Gali Talk Show dan masih membahas soal dampak pandemi pada perlindungan anak, dan ternyata hal-hal ini bisa dikatakan underground ya. Underground ya, memang pergerakannya diam-diam, pergerakannya sangat sporadis dan ternyata kasusnya luar biasa. Mbak, saya pengen tanya soal, kalau tadi kita berbicara soal kasus pelecehan seksual, kejahatan seksual ini banyak terjadi di beberapa tempat kayak Pontianak, Kuburaya, dan juga Sambas, dan juga daerah lain tentunya ya. Yang terdampak di sini, yang terdata sampai dengan 2020 adalah 153 kasus. Itu yang terdata di KPPAD. Di KPPAD. Dan boleh dikasih contoh nggak sih Mbak, kasus-kasus yang paling sering terjadi, yang ibaratnya yang membuat apa sih? Nggak habis pikir gitu ya? Udah nggak ada. Semuanya karena udah terbiasa ngadapinya. Kalau dulu masih main emosi, nangis, marah. Yang ada sih kalau lihat pelaku tuh, gitu. Apa sih gitu? Kita yang geram rasanya. Cuma ya tupoksi kami itu kan hanya bisa pendampingan, memberi saran dan rekomendasi. Tidak ada berhubungan dengan pelaku berarti kan? Itu urusan Pelaku kalau dewasa kami nggak ada hubungannya, terputus. Tapi kok pelakunya ini anak-anak masuk ke kami, karena kan anak-anak tadi ABH. Cuma kalau kasus signifikan tuh yang kayak tahun 2018 pertama kali masuk, kami langsung dihajar dengan oknum jaksa yang mencabuli anaknya sendiri, laki-laki. Terus 3 bersaudara disetubui pamannya, 2 bersaudara disetubui oleh paman kandungnya juga. Aduh. Terus iya, lanjut lagi kasus AU kan, perundungan. Pokoknya 2012 tuh benar-benar ditekan, itu kita benar-benar matang gara-gara kasus tuh. Tanpa ada dikasih proses alam semua tuh Bang. Nggak ada cerita kita magang ke lihat undang-undang, kita belajar langsung ada cari staf ahlinya, ini bagian hukumnya siapa, koordinasi, komunikasi, belajar di situ dari ini. Masuk 2019 kasus kejahatan seksual lagi. Nah ini gimana ya Bang, ya mau ininya? Apa ada kemungkinan nggak sih Mbak, kalau ini nih, kalau misalnya kalau beberapa kasus yang di belakang kemarin, beberapa tahun belakang kemarin terbongkar, ini yang ngebuat kasus-kasus lama di yang sekarang ini, atau orang-orang lama itu mulai speak up, mulai berani untuk mengungkapkan diri kalau mereka adalah korban? Iya sih Bang, semenjak karena merasa mungkin sudah tahu jalur kemana mereka harus mengadukan soal ini. Karena kami prinsip gini kan ini kolektif kolegial kan Bang, KPPAD sistemnya kan, terus kami lembaga independen negara, jadi kita ini bekerja pokoknya kami nggak mau ada tekanan baik dari dari stakeholder atau apa ya jejaring. Kita kerja ya sesuai dengan tugas kita saja, nggak mau kami intervensi oleh oknum-oknum. Tapi yang jelas kalau tekanan di lapangan, ketika kita berhadapan dengan korban, nah disitulah psikis kita juga bermain emosional. Makanya kalau turun lapangan, handphone tuh kita matiin total. Kenapa? Karena kita harus full mendampingi si korban ini. Kita harus menjiwai, masuk ke dalam dunia dia. Tidak semua gampang loh Bang, korban tuh mau mengungkapkan saya diiniin, saya diituin, perlu waktu. Bisa jadi kita bawa misalnya masukkan ke kamar hotel, kita bawa gurau dulu, kita bawa jalan dulu. Dia harus mengenal kita dulu. Sampai ini pernah nih, nentek saya aja pernah nginep sama korban sampai mau 2 bulan baru dikembaliin. Sampai bilang, anak coba baca ini. Kamu jangan baca di sini ya, tapi baca ini. Pernah dengar KPAI nggak? Iya. Coba kamu lihat mata Umi nih, kan anak-anak kata manggil saya Umi. Coba lihat. Nanti setelah ini baru dia mencari kepercayaan tuh harus lihat dari sorot matanya, saya pegang tangannya. Nah itu terasa tuh Bang, gemetarannya, karena dia mencari sosok yang dia percaya. Kalau udah dapat pilsnya, nah itu baru dia mulai cerita, dia buka semuanya. Itu pun kita pun kalau dia pas nangis, kita pun ikut nangis. Kalau dia ini ABK nih Bang, satu keluarga anaknya nih Bang, anak berkebutuhan khusus, autis. Kejadian ini baru sidang nih. Dan kami bersyukur alhamdulillah hakim menuntut 15 tahun maksimal. Pelakunya kakek-kakek umur 56 tahun. Begitu pas mau sidang, dia ngelihat si pelaku itu histerisnya, semua yang ada di dalam ruangan tuh langsung ikut nangis. Yang jaksa, hakim, yang laki-laki pun ikut nangis. Karena ABK tadi nih. Lalu ditariknya, enggak, pokoknya enggak mau balik, enggak mau aku di situ. Bahasa Sambasnya kan. Kita tuh melihat dia reaksi itu berarti kan traumanya tuh luar biasa Bang. Bukan enak loh Bang, anak berkebutuhan khusus yang kita dampingi
Penanganannya juga beda berarti? Beda. Nggak bisa kita satu hari itu selesai. Beda. Pokoknya keistimewaan anak-anak ini macam-macam lah dengan cara pembawaannya. Tergantung dari kita lagi. Makanya kita nggak bisa membuat emosional kita ini bercampur ketika menangani kasus. Kita harus bisa full dengan konsentrasi. Naluri tadi Bang. Kalau di dalam ini laki-laki yang nangani kejahatan seksual nggak akan dapat, nggak ketemu. Kenapa? Karena pelaku rata-rata kan maaf laki-laki. Yeah. Ketika komisioner yang dampingi laki-laki, mulutnya akan terkunci, yang ada ketakutan. Oke, sebentar Mbak. Kasus pelecehan seksual banyaknya terjadi adalah oleh laki-laki. Apa ada sebaliknya? Yang perempuan baru ada satu pelecehan di Kalbar. Tapi anak di bawah umur nih. Pelakunya 11 tahun, korbannya umur 4 tahun. Ini di Ketapang kemarin kejadiannya. Dan ini perempuan? Perempuan sama dua-duanya? Perempuan, iya. Tapi karena di dalam undang-undang anak di bawah 12 tahun tidak bisa dia jadikan ini di persidangan, dihadirkan jadi terdakwa di persidangan, nggak bisa, gugurlah di situ gitu. Di persidangan nggak bisa dilanjuti. Cuma ada rekomendasi yang dilakukan oleh Bapak Speksos dari kepolisian bagaimana caranya memberikan pembinaan, dikembalikan ke orang, tapi ada pembinaan. Oke, kalau tadi Mbak menyinggung soal masalah ini ya, sedikit soal masalah perdagangan manusia dan lain-lainnya, anak terutama terdampak juga ini. Di lingkungan kita di Kalimantan Barat, apakah itu juga banyak terjadi? Misalnya prostitusi anak. Banyak sekali. Itu di wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Saya ini ketawa nih Bang, sebenarnya pingin mau ngomong, pingin speak up, tapi saya tahan gitu. Kenapa? Karena saya ini harus terikat dengan undang-undang SPPA tadi. Tahan Pak, sama kita paham. Jadi kalau ditanya prostitusi ada Bang, siapa bilang nggak ada? Pelaku penjualnya siapa? Anak sama anak. Ini terjadi di kota Pontianak. Kalau kita diam gitu. Mbak serius, anak dengan anak kategori umur berapa kira-kira? 12, 13, 14, 15 tahun. SMP? Iya, SMP. Maksudnya gimana? Anak ini jual temannya sendiri. Jadi dia punya komplotannya temannya ini doang gitu. Dan itu memang terjadi di Pontianak. Oke. Ini serius ya? Benar-benar ini kasus terbaru yang ditangani oleh KPPAD? Gini Bang, kalau saya guyon, saya ini duduk pakai baju seragam lagi kan, pakai nemtek lagi. Ini maksudnya menurut benar-benar Bang. Normal itu kayak hal yang nggak masuk akal, hal yang masa iya sih ada gitu. Anak dengan anak di umur belasan tahun menjual temannya sendiri. Ya makanya Mbak Gali itu kalau jalan ke Jalan Ayani jangan lihat taman digulis saja. Tapi keindahan yang dibuat di depan mata kita itu sebenarnya ada hal-hal yang tersembunyi di dalam yang tidak masyarakat ketahui. Kalau masyarakat itu tahu apa yang terjadi di dalam kota Pontianak ini bahkan nangis. Kami yang bersentuhan sendiri dengan mereka itu kadang-kadang berpikir, ini mana sih orang tuanya? Apa sih yang dikerjain orang tuanya? Masyarakat tuh pada tahunnya membuli saja. Coba kalau diposting di Instagram, masuk pasti anak yang selalu jadi bahan bulian. Selalu anak ini kalau misal kasus ngelem, anak ini nenek panjang tuh netizen tuh menghujat, menghukumnya. Padahal anak ini prosesnya itu tumbuhnya dari mana? Dari mamanya, dari bapaknya di dalam rumah, turun ke sekolah. Kalau nggak benar di rumah berarti nggak benar di sekolah. Nggak benar di sekolah, lingkungan. Oke. Sekarang kalau misalnya Abang ketemu nih, Abang ikut saya nih nanti kalau misalnya kita pergi nih. Saya pengen ikut, Kalau Abang ikut, Abang lihat sendiri Bang, yang bertanggung jawab siapa? Kok bisa masuk hotel dengan anak umur di bawah 17 tahun bisa masuk? Hotelnya kan yang salah kan? Betul. Nah kenapa hotelnya nggak diiniin? Ada nggak sanksinya? Itu nggak terjadi di sini nih. Berarti tidak ada ketentuan hukum yang mencakup itu? Sebenarnya ada Bang, regulasi itu udah dibuat. Regulasi ada kan? Ada. Tapi penerapannya di lapangan? Bullshit. Yes. Dan ini, oke, kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu. Ini semakin panas. Prostitusi anak di bawah umur belasan tahun yang menjual temannya untuk mendatangkan keuntungan. Dan keuntungan itu konon katanya digunakan untuk hal-hal yang nanti kita bahas setelah ini. Jangan kemana-mana.
Kita masih bersama Mbak Eka, Ketua KPPAD, dan tadi sedikit menyinggung soal masalah prostitusi anak, dan juga bukan cuma itu ternyata yang terjadi di Kalimantan Barat. Nah, sedikit soal kasus prostitusi itu, mereka ini kan punya jaringan berarti. Mereka punya jaringan, mereka punya jalur tempat mereka melakukan transaksi, dan yang Mbak tahu, untuk apa mereka melakukan ini? Apakah memang anak-anak ini mempunyai, misal maaf nih, kelainan seksual, kemudian atau mereka punya kebutuhan yang harus mereka penuhi, atau hasil dari itu mereka kebutuhan mereka udah di umur segitu tuh Bang, udah konsumtif. Ketika melihat teman lain tuh pakai HP iPhone, mereka kepingin. Terus sedangkan orang tua mereka tuh nggak bisa mencukupi, kurangnya perhatian tadi. Ya, faktor ekonomi itu yang paling dominan. Kalau untuk penyimpangan seks dan kelainan seks tuh kayaknya belum tidak. Terus yang kedua, gara-gara sabu tadi, narkoba. Kalau mereka udah mengenal itu, ketagihan, akhirnya dipancing dengan pembeli itu yang cari itu. Oke, ini kasus yang sangat, ternyata rentetannya banyak sekali ya. Bukan cuma hanya sekedar jual beli, transaksi seksual dan lain-lainnya. Dan yang paling umum terjadi juga di Kalimantan Barat, juga di Pontianak, mungkin di mana-mana ya, ngelem. Ini kan sangat marak ya di mana-mana, dan itu kayaknya seperti hal yang habit yang biasa gitu. Kalau kita bilang biasa tuh salah Bang. Berarti kita sebagai orang yang tua yang ada di lingkungan masyarakat tuh tidak berkontribusi terhadap anak-anak yang ada di sekitar kita. Nah, ini peran pemerintah daerah, karena ini regulasinya tidak ada. Regulasi untuk masalah? Untuk hukumannya, untuk pembinaannya seperti apa? Kenapa? Karena kalau anak-anak kita dapat yang ngelem misalnya di dalam satu tempat nih, misal kita temukan 5 orang, paling dari pihak kepolisian tuh membawa mereka ke kantor polisi, diamankan 1 kali 24 jam, nggak boleh lewat. Habis itu dikembalikan ke orang tua. Iya, jadi nggak ada hukuman untuk mereka tuh setelah itu apa. Nanti kalau misal jatuh-jatuhnya, oh ini dibina oleh siapa? Nggak ada tempat yang untuk ngebina mereka, nih nggak ada. Siapa? Paling balik-baliknya ke orang tua. Sedangkan orang tuanya ada yang berjualan, yang bekerja, pergi pagi balik malam, ada yang tidak ada orang tua. Akhirnya semuanya lost control, pengawasan tidak ada. Anak pun akhirnya kembali lagi ke dunia itu lagi, balik lagi ke lingkungan yang salah. Kalau bicara ngelem nih, ini harus menjadi bukan lagi PR, harus dicari solusinya segera. Kalau tidak, berarti kita sama juga menghancurkan masa depan anak-anak bangsa ke depan. Pontianak Barat, itu cek saja ke Polsek Barat itu. Kalau udah razia bawa anak, mungkin udah capek polisi di Polsek Barat tuh. Karena hanya bisa bawa, habis itu keluar, dikembaliin lagi. Karena kepolisian juga tidak bisa mengambil tindakan apa-apa. Iya, karena tidak ada regulasinya tadi. Kalau misalnya ditahan lebih dari 1 kali 24 jam, mereka pun yang disalahkan nanti polisi kan nggak mau ambil resiko gitu. Nah, balikin ke orang tuanya nanti jawabannya gini, tolonglah Bu, ini bina anak saya nih Bu, saya udah tak mampu lagi dan ngurus dia. Bukannya masa begitu? Tugas orang tua yang membina anak. Itulah tugas orang tua. Ketika dia balik ke rumah, tugasnya orang tua, fungsinya bapak itu apa, fungsi ibu apa. Kadang-kadang mohon maaf, banyak kita kepingin punya anak tapi tidak siap menjadi orang tua. Mbak, itu berarti dalam artian kalau Mbak menyinggung bahwa regulasi, belum ada regulasi yang jelas soal masalah ngelem ya, kita kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan regulasinya jelas tuh. Kalau kejahatan seksual dia tuh hukumannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Nah, ini juga di bawah KPPAD berarti anak-anak ini. Masuk. Kalau itu karena anak-anak ya. Iya, karena anak-anak. Tapi regulasinya nggak ada itu. Kalau ya saran kita sih ini mudah-mudahan didengar oleh pemerintah daerah, bagaimana caranya membuat sebuah maklumat saja lah, disosialisasikan, disebarkan itu seluruh kota Pontianak ataupun di seluruh Kalbar. Di situ tertera dilarang menjual lem gitu kan, dilarang menjual lem tanda yang tadi ini, POX ya, kepada anak di bawah umur, di bawah 18 tahun gitu. Karena banyak yang menggunakan ini bukannya 15 ke atas, tapi 15 ke bawah. Saya pernah dapat cerita juga seperti ini, bahwa ternyata bukan cuma lem yang bisa buat orang-orang itu komik ya. Iya, obat batuk dan lain-lainnya itu juga ternyata bisa menjadikan ini. Dan yang saya bingung, mereka dapat informasi soal ini dari mana ya? Karena di sekolah tidak ada edukasi tentang ini. Terus masyarakat setempat mungkin ketidaktahuannya, ini mau bagaimana nih ngelem nih. Jadi dilihat, oh itu hanya mencium obat biasa-biasa saja. Padahal kan itu efeknya, dampaknya ke saraf. Nah, inilah yang fungsinya bagaimana kita
pihak-pihak terkait ini duduk bersama lah, menyatukan satu persepsi, satu komitmen. Ini permasalahan anak ini bukan masalahnya KPPAD aja yang nangani. Masalah anak ini bukan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak saja yang mengelolanya, mengurusi. Tapi pemerintah daerah di situ mengundang semua stakeholder. Ya, tadi aparat kepolisian, jaksaan, hakim, PN, pengadilan negeri yang duduk di situ. Terus dinas kesehatan, tokoh agama nih, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, itu semua lini kita kumpulkan. Jadi mereka semuanya berperan ketika melihat ini. Yang miris nih Bang Gali, ketika ada anak ngelem, lalu kita videokan, kita viralkan. Padahal di Undang-Undang SPPA di pasal 19 kalau nggak salah itu udah jelas tertera tidak boleh membuka muka anak tuh, identitas anak tuh tidak boleh dibuka. Berarti kalau misalnya kita, siapapun bisa melaporkan tuh yang memviralkan sebenarnya. Itu nggak boleh membuka nama misalnya Eka gitu kan, di dalam story itu nggak boleh, kita ganti aja inisial namanya, umur misalnya 12 tahun ganti jadi 13 tahun. Alamatnya misal di Pontianak Barat, di daerah misalnya Gamaria, kita ganti aja di daerah Pontianak Barat, nggak usah disebut alamat ininya. Detailnya tidak perlu disebutkan dengan jelas. Karena di undang-undang itu udah jelas gitu, regulasinya ada. Nah ini ujung-ujungnya masyarakat tuh menjudge-nya si anak ini tadi kan. Yo kalau baca postingan di medsos tuh luar biasa menghujat ke anak-anak yang korban ngelem. Padahal sebenarnya kamu sendiri itu sebagai pelaku yang menghujat, nggak ada kontribusi apapun. Terkait soal masalah viral-viral ini juga, saya merasa banyak konten-konten di sosial media yang tidak terawasi dengan baik ya. Terutama beberapa konten-konten di sosial media yang mengatasnamakan informasi, tapi ternyata tidak memberikan informasi yang benar-benar ini ya, mereka tidak, bahkan seperti tadi tidak menutup identitas atau apapun, dan ini sepertinya karena teman-teman yang di situ yang sebagai admin itu belum ada diberikan pencerahan sih Bang. Pernah kami kumpulkan mereka, kita pernah sekali segala Pontianak informasi, Pontianak update, TKP Pontianak itu pernah. Cuma karena ini kan ada kepentingan endorse tadi, siapa berita paling viral, siapa cepat, itu yang jadi seperti itu. Sebenarnya kalau kawan-kawan nih admin yang memahami, ya kita balik lagi lah ke sesuai aturan. Kalau saya sih, kalau kita kerja sesuai aturan tuh enak Bang. Orang mau ngomong apapun, aturannya begini gitu. Kita mau disakit hatikan orang, dibenci orang pun ya memang tugas saya gitu. Paling tidak kita mengingatkan lah bahwa ini yang kita lakukan tuh jangan sampai berbenturan dan salah. Kalau memang terjadi berbenturan, yang penting kan ini untuk kepentingan dan kebutuhan si anak tadi. Oke Mbak, menurut Mbak sendiri apa sih sebenarnya yang harus dilakukan untuk menekan tingkat pelecehan seksual dan kejahatan seksual ini bisa ditekan ya? Tapi jangan dijawab dulu. Dan juga saya ingin minta pendapat soal masalah pendidikan seksual sejak dini untuk anak. Seberapa penting itu? Tapi nanti dijawab setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show. Oke, kita sudah sampai di penghujung perbincangan, walaupun sebenarnya kalau mau dibahas banyak sekali yang bisa dibahas soal masalah anak ini, terutama untuk kejahatan seksual dan juga perlindungan anak. Tadi saya sedikit menyinggung soal masalah pendidikan seks untuk anak sejak dini, terutama yang diberikan oleh orang tua. Seberapa penting itu menurut Mbak? Sangat penting. Sangat penting. Jadi kalau umur kayak anak saya, umurnya kan baru 9 tahun. Jadi pendidikan seks yang pertama kali, bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh, itu yang harus kita inikan. Mau cewek, cowok, nah ini auratmu nak yang laki-laki, batasnya dari sini sampai ke sini. Kalau yang perempuan, ini aurat nak, yang harus bisa dibuka, yang dilihat ini. Kenapa? Ini yang harus ditutup. Nah, bagian yang nggak boleh disentuh yang bagian mana? Bagian dada, bagian ini belakang, gitu kan? Ya, terus di sini nggak boleh nak dicium gini. Terus badanmu nggak boleh ada yang ngelihat siapapun, kecuali untuk kepentingan medis. Kalau misalnya Dedek masuk rumah sakit, itu hanya yang boleh megang itu dokter, tapi untuk kepentingan medis. Nah, medis itu apa Mi? Medis itu kalau misalnya demam, itu diperiksa, disentuh, tapi harus ada UMI. Untuk bapaknya pun saya tekankan, jangan dipegang sama bapak. Lo kan Abi ini kan ini loh Mi, kan abinya Dedek gitu. Iya, tapi kan laki-laki.
Nah, ditanamkan rasa malu di situ Bang Gali. Awalnya tadi pendidikan seks di situ lah awalnya. Mana bagian yang boleh disentuh, mana bagian yang harus ditutup, kenapa ini dibuka muka, kenapa telapak tangan. Ya baliknya lagi ke pelajaran agama tadi itu Bang. Oke. Masuk yang SMP lain lagi, karena udah mimpi basah kan. Nih Bang, kalau udah mimpi basah seperti ini, jangan melihat kalau yang bukan perempuan, bukan seumuran abang, bukan ini, ya abang nggak boleh salaman. Karena di sekolahnya kebetulan memang nggak boleh salaman kan, selain nama murim. Jadi kalau ngeliat tuh harus banyak nunduk Bang. Nih abang nih mimpinya begini. Nah berarti abang tuh harus sholat. Kalau abang sholat, nanti ada pikiran macam-macam tuh, pasti lari semuanya setannya. Jadi gimana kita memberikan pendidikan seksnya tuh, ya dia nanya juga sih sempat, mimpi kok ada cewek gini ini ya. Saya sempat ada kekhawatiran karena terlalu sering dampingi kasus kayak gini nih Bang Gali. Jadi saya tuh kadang-kadang parno, ninggalin anak sama adik kandung aja, parno gitu. Makanya kok kemana tugas biasa anak saya tuh saya kentel kata orang tuh, saya bawa di dalam mobil, udah ya sini ya Bang, ini gini ya. Tapi saya ajarin, ini anak-anak kan silat. Jadi yang si cowok itu saya kasih tahu, kalau ada yang megang ini Bang, buka celana, abang tendang. Kan dosa nih, harus ditendang. Ibaratnya itu sudah melakukan satu hal yang tidak membuat abang nyaman. Nah yang cewek juga gitu, dedek harus melawan. Bila perlu kalau ada yang udah megang tangan dedek keras kayak gini, teriak sekuat-kuatnya minta tolong. Kalau dedek nggak bisa lagi memukulnya, teriak sekuat-kuat. Kalau mulut dedek ini, dedek sampai macam mana pun harus bisa melawan orang itu. Kalau memang dedek lemah macam mana? Kalau sampai bisa mati macam mana? Berarti itu udah takdir dedek untuk meninggal. Saya udah mengajarkan cara itulah dia. Oke. Ini adalah untuk pendidikan seks kepada anak sejak dini, memang mesti diajari bagian mana yang tidak boleh dan siapa saja yang dilarang untuk melihat dan lain-lainnya. Mbak, soal masalah kasus yang terus meningkat seperti ini, terutama di tengah pandemi, yang ternyata mungkin banyak masyarakat yang tidak punya kegiatan akses internet yang juga luar biasa, dan akhirnya kasusnya meningkat dengan banyak. Kemudian juga mulai banyak orang-orang yang berani speak up untuk mengungkapkan kasus-kasus sebelumnya yang mungkin dirasa sudah saatnya atau menemukan jalurnya untuk mengungkapkan hal ini. Selain tadi kita bahwa tahu kita perlu regulasi untuk beberapa hal agar ini bisa ditindaklanjuti. Soal kasus contohnya adalah ngelem. Nah kalau menurut Mbak sendiri, ada nggak sih cara yang untuk menekan atau efek jerak yang diberikan untuk pelaku atau siapapun agar kasus-kasus seperti ini, ya kalau bisa ya mungkin susah ya untuk tidak terjadi, karena Mbak yang ada di lapangan. Saya kesulitan untuk membahas soal ini ya, memang agak sensitif. Kalau caranya ya disahkan RUU PKS tadi. Tapi bukannya RUU PKS itu justru menjadi polemik. Ini kalau mau dibahas banyak lagi nih. Iya, masalahnya gini Bang, karena di dalam itu udah jelas bahwa hukuman maksimal itu udah efek-jerah 15 tahun. Kalau bisa nih pelaku pedofilia ditambah di situ itu hukuman mati atau kebiri, tapi kan kita berbenturan dengan undang-undang kesehatan kalau kebiri. Nah, udah itu di situ ada berbicara tentang restitusi. Sekarang setiap korban ini nggak ada loh penggantian untuk mereka secara material, itu nggak ada. Biaya mereka untuk terapi sekian tahun itu diberikan oleh negara? Nggak ada. Itu makanya karena tidak ada regulasi yang di RUU PKS itu yang dibahas itu. Makanya di situ ada. Maka di situ disiapkan namanya restitusi. Jadi kalau misalnya pelaku melakukan kejahatan seksual, dia harus membayar sekian kepada ini untuk mengembalikan, entah dia berobat Bang, entah dia untuk terapi healing, trauma healing. Itu kan pendampingan psikolog kan bukan nggak butuh biaya, perlu biaya itu. Oke, berarti saya ambil kesimpulan adalah kita sebenarnya memerlukan regulasi yang jelas. Iya. Ketentuan hukum dan rahmah anak, yang mendukung anak tadi ini. Karena ternyata banyak kasus kejahatan seksual terjadinya terhadap anak-anak. Iya. Karena mungkin dirasa anak-anak tidak punya power untuk melakukan perlawanan kepada orang dewasa ya. Karena lugunya tadi anak-anak yang seharusnya lucunya dia sama direnggut. Ya, ini ya akhir zaman sih Bang, kata orang Pontianak. Ya. Regulasinya harus jelas. Sebenarnya regulasinya ini sudah jelas Bang, sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2012. Tapi, nah tinggal pelaksanaannya saja.
bagaimana caranya semua yang ada di dalamnya yang terlibat di dalam penegakan dan penyelenggaraan perlindungan anak ini bisa berkomitmen dengan baik dan benar. Oke, terima kasih Mbak Eka udah ngobrol sama kita. Walaupun kalau mau dilanjutkan bisa jadi lebih dari 1 hari ya. Mungkin kalau dulu nanti ya akan kita bahas lagi, karena hal-hal seperti ini sangat sensitif dan masyarakat juga perlu tahu bahwa kejahatan seksual bisa terjadi di mana saja dan kepada siapa saja, terutama untuk anak-anak, orang-orang kesayangan kita, adik-adik kecil kita yang harusnya dilindungi, mereka yang harusnya ceria, mereka yang harusnya memiliki masa depan yang cerah ya. Ternyata harus terenggut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan sekali lagi akan muncul solusi yang benar-benar tepat, regulasi yang benar-benar tepat sasaran agar bisa memberikan efek jera dan bisa menekan tingkat kejahatan seksual dan juga pelecehan seksual, kekerasan juga terhadap anak bisa lebih ditekan lagi. Terima kasih sekali lagi buat mereka sudah di sini. Mudah-mudahan nanti jangan jerak datang ke sini. Jangan jerak juga ngundang kami. Siap, nanti lain waktu mudah-mudahan akan kita obrol lagi untuk hal-hal lainnya, tapi masih tetap berkutat soal masalah anak ya, perlindungan anak. Ingat, kita bisa menjadi lebih baik dengan menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita, dan mudah-mudahan sekali lagi hal-hal buruk tidak menimpa kita ya. Dan kita akan kembali lagi nanti dengan episode-episode terbaru di Galih Talk Show. Jangan kemana-mana, kita berjumpa. Terima kasih.